Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kiranya sukacita yang dari Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan untuk kita pada hari ini akan dibacakan begini firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Jumat 2 September 2022, terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Konsep kesaksian di dalam iman percaya kita ini harus dilihat secara pemahaman dasar kekristenan, yang dimana kita harus memiliki iman percaya baru kita menyaksikan iman itu di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini ingin menyatakan kepada kita, mengcross-check ulang seperti apakah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sebagai penyataan Allah di dalam diri manusia yang mati untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian, penyataan akan Tuhan Yesus ini harus kita melihat secara menyeluruh bagaimanakah konsep ketuhanan dan konsep anak Tuhan, anak Allah yang kita lihat dalam wujud nyata Tuhan Yesus. Ini harus kita pahami secara logika iman Kristen kita. Mengapakah Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah? Ini kita harus mendasari semua kita adalah kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah penyataan Allah dalam diri manusia. Mengapakah Tuhan disebut memiliki anak, sementara Tuhan tidak beranak ataupun tidak melahirkan? Ini yang sering diperhadapkan kepada kita sebagai umat Kristiani, yang dimana kita dinyatakan ataupun kita sering dijustifikasi bahwasanya kita memiliki Tuhan tiga. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan konsep ketuhanan itu kepada kita Bapak Ibu sekalian. Apabila Tuhan ingin hadir di tengah-tengah kehidupan kita, ingin hadir di tengah-tengah dunia dalam wujud manusia, apakah yang layak menyebutkan Tuhan tersebut? Apakah Tuhan mengutus dirinya sendiri? Apakah Tuhan mengutus kemanusiaannya sendiri? Tidak. Konsep antara anak Allah dan Allah ini harus kita lihat secara iman, dan iman percaya kita menuntun kita kepada logika kekristenan yang mengajarkan kepada kita bahwasanya penyataan anak Allah itu adalah sebuah manifestasi keilahian Tuhan mewujud nyatakan apabila semua manusia ini adalah anak-anak Allah. Dan kehadirannya dalam diri Tuhan Yesus Kristus ingin menyatakan bahwa Allah mengutus anaknya dalam diri manusia. Dan ketika Tuhan Yesus telah menjadi manusia dan menjadi anak Allah, kita semua manusia, orang percaya, itu mendapat sukacita karena kita juga telah dimateraikan atau telah dinyatakan sebagai anak-anak Allah juga. Inilah ucapan syukur, inilah penyataan kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas segala kasih dan karunia-Nya. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita dalam bentuk rupa manusia. Allah hadir di tengah-tengah dunia dalam rupa manusia, ingin menyatakan rasa kasih dan karunia-Nya kepada manusia. Maka dari itu
Allah mengorbankan dirinya. Allah mengorbankan anaknya, yaitu Tuhan Yesus sebagai penebusan akan dosa dan kesalahan kita. Tuhan memperbaiki kita melalui Tuhan Yesus Kristus agar kita dapat bersama-sama dengan Dia. Ini ya yang harus kita imani Bapak Ibu sekalian. Kita tidak perlu bingung dalam kekristenan kita. Kita mengimani bahwasanya Allah hadir nyata dalam wujud manusia itu terlihat dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Konsep anak dan konsep anak Allah ini tidak perlu kita bingungkan, karena kita ingin diajak untuk lebih sederhana memahami firman Tuhan tersebut. Kitab ataupun firman Tuhan pada hari ini ingin mengajak kita semakin lebih dalam memahami iman Kristen dan menyaksikan itu di tengah-tengah dunia ini, agar kita dapat memperoleh sukacita itu secara penuh. Tidak ada keraguan, tidak ada prasangka-prasangka yang lain ataupun tekanan-tekanan iman orang lain yang menyebabkan kita dapat tersesat dalam pemahaman iman tersebut. Jadi Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan hari ini semakin membuat kita lebih dalam mengenal Tuhan, mengenal konsep ketuhanan kita, agar kita semakin dalam, semakin kuat menyaksikan iman kita dan dalam hidup di dalam iman kita tersebut. Tidak ada keraguan, jangan pernah takut, Tuhan beserta kita. Amin, kita berdoa. Pujilah Engkau ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami, yang memberikan kami kehidupan serta menuntun kehidupan kami masing-masing. Berikanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan senantiasa melindungi, menaungi kehidupan kami, agar kami semakin bertumbuh dalam iman percaya kami, agar kami dapat menjadi pelaku, dapat menjadi saksi akan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Lindungi dan tuntunlah kami ya Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami lepas pribadi, terlebih Bapak Ibu serta saudara-saudara kami ya Tuhan, yang berada ataupun yang sedang ikut di dalam ibadah renungan harian pada hari ini. Kami serahkan seluruh rencana kehidupan kami. Berkati, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan segala aktivitas kami pada hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.